Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah pengantar studi Islam. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang hadis setelah minggu kemarin kita membahas tentang Al-Quran. Sebelum itu mari kita awali sesi ini dengan bersama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang sumber ajaran di dalam Islam, agama Islam itu dasarnya apa? Dua, Al-Quran dan hadis. Dua-duanya bersifat sakral, suci, sangat dimuliakan, disucikan di dalam Islam sebagai landasan atau sebagai panduan untuk menjalani kehidupan dan untuk memutuskan perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan. Kita sudah cerita tentang Al-Quran, sekarang kita bercerita tentang hadis. Kita akan diskusi tentang hadis itu apa. Ada dua istilah yang sering dianggap sama ya, antara hadis dan sunnah. Ya. Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah. Apa hadis, apa itu sunnah? Ya. Kita mulai dengan pengertian hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi. Ya. Tetapi bukan sembarang perkataan atau perbuatan Nabi. Nabi mandi, Nabi jalan-jalan, itu bukan hadis ya. Nabi memanggil istrinya, memanggil sahabat-sahabatnya, atau Nabi berbicara di pasar ya kepada pedagang atau pembeli, itu bukan hadis. Sebab hadis adalah perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi sebagai dasar hukum agama. Di mana perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi itu bisa menjadi dasar dari persoalan agama, ya, menjelaskan persoalan agama atau menjadi dasar rujukan perbuatan agama. Jadi bukan sekedar sembarang perkataan, ya, tetapi perkataan yang memang ada hubungannya dengan persoalan agama. Nah, hal-hal yang kalau misalnya Nabi bersiul atau bernyanyi itu bukan hadis ya, karena tidak ada hubungannya dengan agama. Dan yang kedua, sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah keutamaan dari perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi untuk ditiru dan diterapkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi hadis dan sunnah itu ya substansinya sama, yaitu perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi. Kalau hadis itu konteksnya adalah perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi sebagai sumber hukum agama. Sementara sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi untuk ditiru. Ya, karena tidak semua hal dari perbuatan Nabi itu bisa ditiru. Karena sebagian dari perbuatan Nabi itu hanya khusus untuk Nabi. Misalnya menjelaskan Al-Quran dengan cara sendiri, itu hanya Nabi yang bisa. Lalu memutuskan perkara yang tidak ada memutuskan perkara yang belum ada tuntunannya, itu hanya Nabi. Ya, tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu boleh ditiru, termasuk Nabi punya istri lebih dari 4, itu nggak boleh ditiru. Itu hanya khusus untuk Nabi, karena perilaku Nabi itu tidak mengandung hawa nafsu. Ya, semua yang dituntunkan oleh apa yang diperbuat oleh Rasul itu semua di bawah petunjuk. Apakah Nabi tidak punya nafsu? Nabi itu punya nafsu. Nabi bisa marah, Nabi bisa sedih. Tetapi beliau selalu di dalam pengawasan Allah melalui para malaikatnya, sehingga kesedihan, kemarahan, emosi itu sifatnya internal, terjadi pergolakan.
Tapi begitu keluar, maka yang keluar itu adalah sesuatu yang baik. Ketika suatu ketika Nabi melakukan perbuatan salah, maka dengan segera malaikat membenarkan, membetulkan, mengingatkan. Nah, itu yang disebut sebagai maksum. Ya, maksum adalah situasi di mana seorang nabi tidak pernah berbuat salah, atau secara teori tidak mungkin berbuat salah karena selalu di dalam pengawasan. Ya, apa yang dilakukan oleh nabi itu selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah, dan kalau ada yang salah langsung dibetulkan. Gitu ya. Jadi hadis itu hampir sama dengan, secara substansi sama perkataan perbuatan Nabi. Kalau sunnah adalah apa yang bisa kita tiru, kalau hadis itu semuanya. Ada yang bisa kita tiru, ada yang tidak, ada yang memungkinkan. Misalnya kalau perang ya, perang Nabi memberikan perintah gini ya, itu bukan untuk ditiru. Itu kita tahu bahwa dalam hukum perang begini. Ya, tapi bukan kita meniru lalu kita menjadi komandan perang, tidak. Ya, jadi dari sini perbedaan hadis dan perbedaan sunnah mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, kalau masih bingung, silahkan diputar ulang video ini untuk bagian hadis dan perbedaan hadis dan sunnah. Lalu fungsi hadis atas Al-Quran, ini maksudnya hubungan hadis dan Al-Quran itu apa? Ya, kan sudah ada Quran. Lalu fungsi hadis itu apa? Ya, Al-Quran seperti yang kita jelaskan kemarin itu berfungsi untuk memberikan petunjuk pada kehidupan, turun secara bertahap pada kasus-kasus tertentu. Nah, tetapi Al-Quran itu adalah kitab yang didesain untuk berlaku sepanjang masa. Tidak ada kadaluarsonya, tidak ada expire date-nya. Kapanpun, dimanapun Al-Quran itu tetap berlaku. Sehingga meskipun Al-Quran itu ada asbabul wurud, ada konteks turunnya, tetapi substansi ajaran Al-Quran itu sifatnya universal. Dia berlaku sampai kapanpun. Nah, dalam konteks itulah Al-Quran sering bersifat sangat umum. Ya. Iqra, bacalah. Lalu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal Qur'an al-fajr. Jadi Quran itu mengatakan waktu sholat itu hanya 3 ya. Dirikanlah sholat sebelum matahari terbit dan ketika matahari tinggi dan ketika menjelang tenggelam. Hanya itu. Terus maksudnya apa? Bagaimana cara menjalankan sholat yang hanya perintahnya sangat umum tadi itu. Jadi di dalam Quran perintah sholat itu hanya 3 waktu. Nah, disinilah hadis berfungsi untuk menjelaskan, mendetailkan. Nabi mengatakan, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Nabi mencontohkan sholat itu, meskipun di Quran dikatakan hanya 3 waktu, pagi, siang, dan sore, ternyata 3 waktu itu ketika di breakdown menjadi 5. Subuh 1 sholat ya. Siang itu 2, zuhur dan asar. Menjelang momen matahari tenggelam itu ada 2, maghrib dan isya. Ya, sehingga hadis mendetailkan perintah-perintah di dalam Al-Quran yang sifatnya masih general. Kemudian yang kedua, mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu artinya ketika ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang terlihat saling bertentangan atau tidak tidak sinkron, maka Nabi memberikan penjelasan. Contoh misalnya ada ayat tentang fawailul lil musallin, ya, celakalah orang-orang yang sholat, atau itu ayat Al-Maun ya, ra'aital kadziban fadzalika ladiyatul yatim. Jadi orang-orang yang sholat tapi tetangganya ada anak yatim yang tidak terurus, itu sholatnya dianggap tidak masuk. Ya, sholatnya sah, tetapi nilai sholatnya itu tidak berguna karena sholat itu tanhal fasya wal munkar. Sholat itu memperbaiki kehidupan. Ya, sama seperti kalian kalau kuliah ya, kuliah masuk absen
mengikuti perkuliahan. Tetapi kalau itu tidak membuat kalian lebih pinter, tidak menambah wawasan kalian, tidak membuat kalian lebih kritis, tidak membuat kalian lebih arif, ya percuma kalian kuliah. Meskipun nanti lulus jadi sarjana, dapat diploma, ya, dapat ijazah, percuma. Tidak menjadi lebih pinter. Ya, skillnya sama. Nah, sama juga dengan tadi itu ada ayat tentang pentingnya memperhatikan atau pentingnya berbuat baik pada kehidupan sebagai perwujudan dari buah ibadah. Orang yang beribadah hanya untuk dirinya sendiri itu seringkali justru menjebak pada perbuatan tidak baik. Jadi ada dua. Misalnya Nabi pernah menceritakan hadis, ada hadis ya, hadis qudsi. Nabi menceritakan ada dua perempuan, mantan pelacur dan ahli ibadah. Ternyata mantan pelacur ini masuk surga dan ahli ibadah ini masuk neraka. Apa sebabnya? Apa pasal? Dia ada seorang yang sudah tobat sebagai pelacur, kemudian dia ingin kembali ke kampungnya, hidup menjadi manusia biasa. Ya. Dalam perjalanan menyeberangi padang pasir yang sangat luas, dia sangat kehausan dan sudah hampir pingsan, sampai kemudian ketemu dengan sumur. Sumur zaman segitu tidak gampang, jadi ngambilnya harus pakai tali, pakai sepatu. Dia setengah mati ngambil air dari dalam sumur. Ketika akan meminum, tiba-tiba di sampingnya ada anjing, seekor anjing yang kehausan. Lalu perempuan mantan pelacur ini mendahulukan anjing yang kehausan ini daripada dirinya sendiri yang sudah hampir pingsan. Anjingnya minum, kemudian dia mengambil air lagi, lalu baru dia minum. Nah, karena memang sudah kelelahan, akhirnya mati. Mati dalam perjalanan. Tapi Nabi mengatakan perempuan tersebut mati dalam kondisi tobat, ya, dan karena dia terbukti tobatnya itu ikhlas, terbukti dari dia mendahulukan lain, ya, orang lain, ikhlas ya mendahulukan orang lain, meskipun orang tersebut bukan orang, yang mendahulukan makhluk lain meskipun itu seekor anjing. Nah, sementara ada perempuan lain yang ahli ibadah, dia ibadah, sholat, wirid, zikir di dalam rumah, rumahnya dikunci, padahal di dalam rumah itu ada seekor kucing. Ya. Karena perempuan yang kedua ini terlalu sibuk beribadah, dia tidak peduli pada kucing itu, tidak ngasih makan dan tidak membiarkan kucing itu mencari makan sendiri karena terkunci di dalam rumah sampai kemudian kucingnya itu mati. Dan ketika perempuan ini pada akhirnya meninggal, dia justru masuk neraka karena ternyata ibadahnya itu kurang ikhlas. Terbukti apa? Terbukti dia menyengsarakan makhluk yang lain. Itu indikator ya. Indikator bahwa orang itu kalau sudah ikhlas, maka dia pasti akan membawa kebaikan, mendahulukan yang penting, atau tidak membawa kerusakan. Nah, itu hal-hal semacam itu diklarifikasi oleh hadis. Yang di dalam Al-Quran hanya sifatnya sangat umum. Dan yang ketiga, melengkapi hal-hal yang belum ada di dalam Al-Quran. Ya. Untuk hal-hal yang sifatnya detail, ya, bagaimana kehidupan mendidik anak, bagaimana tadi sholat ya, sholat itu nggak ada detailnya di dalam Al-Quran. Hadis melengkapi. Lalu bagaimana kehidupan rumah tangga, bagaimana bermasyarakat, bagaimana berdagang, ya, semuanya itu dilengkapi oleh hadis. Dan hadis itu ada namanya hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu wahyu yang tidak diterima melalui Al-Quran. Ya. Itu versi apa istilahnya? Susulan ya, versi susulan. Ada kalau Quran itu sifatnya formal, kalau hadis ini adalah aplikasi pemahaman Nabi terhadap Al-Quran ya di bawah bimbingan Allah langsung. Lalu ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu inspirasi datangnya dari Allah, tetapi tidak resmi seperti Al-Quran dan tidak berdasarkan inisiatif Nabi seperti hadis biasa. Ya, jadi hadis qudsi itu posisinya di tengah-tengah di antara Al-Quran dan hadis biasa. Ya, jadi hadis, sunnah, fungsi hadis atas Al-Quran atau hubungan antara hadis dan Al-Quran adalah menjelaskan, mengklarifikasi, dan melengkapi. Lalu bagaimana proses kodifikasi hadis, proses pengumpulan hadis, sebagaimana kemarin pengumpulan Al-Quran ya.
Kalau di zaman Nabi, Nabi mengatakan jangan menulis selain Al-Quran. Jadi hadis itu tidak pernah ditulis dan hanya dihafal. Hadis bermacam-macam karena Nabi aktivitasnya bermacam-macam. Kalau aktivitas rumah tangga, ya tentu istri-istrinya yang tahu, anak-anaknya yang tahu, pembantu-pembantunya Nabi yang tahu. Kalau di medan dakwah ya, ketika Nabi berdakwah ya murid-muridnya yang tahu. Bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Nabi menyapa orang, bagaimana Nabi mengajarkan pada orang yang belum tahu, orang yang setengah tahu, orang yang sudah pinter, itu murid-muridnya yang lebih tahu. Lalu ketika Nabi di medan perang, ya tentu para prajurit, sahabat-sahabat yang merupakan prajurit, itu yang lebih tahu bagaimana Nabi menata pasukan, bagaimana Nabi menyemangati pasukan, apa yang dianjurkan oleh Nabi pada prajurit dan apa yang dilarang oleh Nabi pada prajurit ketika perang itu. Oleh karena itu hadis itu beragam dan terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompok itu. Tetapi di zaman Nabi itu langsung diawasi oleh Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya pernah mendengar Nabi mengatakan begini, ya, kalau orang itu dipercaya, yang lain akan langsung percaya. Tapi kalau ada yang kurang yakin karena penjelasannya tidak lengkap atau ada dia merasa penjelasan yang dia terima dari Nabi itu berbeda, maka itu konfirmasi. Misalnya ada dua orang ya, sahabat diminta oleh Nabi untuk pergi ke suatu tempat. Nah, berangkat siang lalu dikatakan nanti sholat asarnya di tempat. Nanti sholatnya setelah sampai di tempat gitu ya. Nah ternyata sebelum sampai tempat tujuan, waktu sholat itu sudah hampir habis. Akhirnya dua sahabat ini berdiskusi dan pada akhirnya berbeda pendapat. Yang satu mengatakan nanti sholatnya di sana itu artinya sampai di sana sebelum sholat, sebelum waktu sholat habis. Kalau belum sampai di sana belum, ya berarti kita sholat di jalan. Nah itu pendapat yang pertama. Sementara lalu dia sholat di dalam perjalanan. Sementara yang kedua mengatakan ya nanti kita sholatnya di sana karena Nabi mengatakan nanti sholatnya di sana. Artinya sholatnya di jamak. Nah kedua orang ini setelah pulang selesai menunaikan tugas kembali ke Madinah bertanya pada Nabi, menceritakan itu dan Nabi tersenyum mengatakan kalian semuanya benar. Ya, kalian semuanya benar. Karena perintah Nabi memang sangat umum dan bisa dipahami dengan dua cara dan Nabi mengatakan keduanya boleh karena memang sholat itu dalam perjalanan, sholat di jamak itu memang boleh. Ya. Jadi pada zaman Nabi hadis itu sama sekali tidak ada masalah karena Nabi masih ada sehingga apapun masih bisa diklarifikasi. Lalu pada zaman sahabat apa yang terjadi? Setelah Nabi wafat tadi itu ya, kelompok-kelompok yang menerima hadis itu berbeda-beda. Hadis ilmu ya murid-murid yang menemani beliau berdakwah, hadis-hadis perang, sahabat-sahabat yang menemani beliau berperang, lalu hadis tentang kehidupan pendidikan, rumah tangga dan lain-lain adalah keluarga Nabi. Nah, pada konteks seperti ini muncul perbedaan-perbedaan karena kemarin saya dengar begini, kemarin saya dengar begitu. Misalnya kalau kalian lihat hadis tentang sholat ya, tahiyat ya, itu ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah kan? Ada yang at-tahiyatulillah washolawatu watthayyibah. Bacaan sholat itu berbeda-beda karena memang Nabi membaca bacaan sholat itu ada banyak versi. Ketika di luar begini, ketika di rumah begini. Yang sama-sama betul. Lalu tangan ketika tangan ketika tahiyat itu ya. Ada yang begitu duduk tasyahud akhir langsung tangannya tahiyat. Ya, menunjuk, jarinya menunjuk. Ada yang menunggu sampai asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang setelah itu tangannya digerak-gerakkan. Ya. Semuanya ada dalilnya, semuanya ada hadisnya dan karena Nabi pernah melakukan itu dua-duanya. Ya, pernah melakukan itu dua-duanya. Sehingga ada perbedaan tetapi masih bisa dikonfirmasi karena sahabat masih ada. Kemarin betul nggak kalau gini? Oh ya betul karena saksinya itu. Kalau yang ini begini saksinya ini. Oh ternyata Nabi memang pernah melakukan dua-duanya.
Ya, sehingga pada zaman sahabat lalu setelah para sahabat wafat, tinggal para pelanjutnya, tabiin ya. Pelanjut sahabat itu namanya tabiin. Artinya pengikut. Pengikut adalah orang yang pertama sahabat ya. Sahabat adalah orang yang hidup pada zaman Nabi. Ya. Ada yang pernah bertemu Nabi, ada yang tidak. Tetapi orang yang hidup pada zaman Nabi hidup itu namanya sahabat meskipun tidak pernah ketemu dengan Nabi. Lalu tabiin atau pengikut adalah orang yang masih hidup, yang hidup ketika sahabat masih hidup. Nah, nanti ketika semua orang yang pernah hidup di zaman Nabi, para sahabat ini sudah meninggal semua, tinggal tabiin. Orang yang hidup pada zaman tabiin itu namanya tabiin. Jadi ada 3 generasi yang di dalam Islam itu dianggap masih utuh. Sahabat, tabiin, dan tabiin. Pengikut para pengikut. Sahabatnya Nabi, pengikutnya sahabat Nabi, dan pengikut dari pengikutnya sahabat Nabi. 3 generasi itu yang disebut sebagai salafus soleh, yang dianggap masih bisa mengkonfirmasi semuanya secara lebih utuh. Tapi setelah itu berlalu, maka ada fenomena menarik di mana orang berlomba-lomba mencari hadis-hadis yang baru. Karena kemudian sahabat kan, Islam berkembang ke seluruh pelosok Timur Tengah, ya, bahkan sampai ke Cina dan Eropa. Lalu ahli-ahli hadis mulai bermunculan ya. Maka ada tendensi dari ahli-ahli hadis yang baru untuk mencari hadis-hadis yang belum banyak diketahui orang. Dia mengembara ke tempat sahabat, tabiin dan tabiin yang tinggal di tempat-tempat yang jauh. Ada tabiin yang ke Afrika, mereka mencari, belajar apa dulu hadis yang pernah didengar dari Nabi. Ya, karena pencari hadis itu sudah semakin banyak, maka mulailah muncul hadis-hadis palsu. Ya, palsu ini dalam arti dia mendapatkan hadis yang palsu yang dibuat oleh orang lain sebelumnya, atau dia sendiri memalsukan hadis. Ya, dan ini biasanya ada banyak faktor. Pertama, karena kepentingan bisnis, ya, artinya ketika seseorang ingin menjadi ulama, tentu dia harus punya sesuatu yang baru. Menjadi tokoh agama, menjadi guru ngaji hadis. Nah, kalau dia belajar dari tokoh-tokoh hadis yang ada di tempat dia, kalau tokohnya masih ada kan orang belajarnya ke tokoh itu. Akhirnya dia harus pergi ke tempat jauh untuk mencari hadis-hadis yang baru. Nah, pada konteks itu sering orang melebih-lebihkan. Ya, sama seperti kalau orang mendengar cerita, orang bercerita itu pasti cenderung punya tendensi untuk melebih-lebihkan cerita. Mengapa? Supaya orang mendengar. Kalau terlihat ceritanya seru, orang yang kita ceritai kan mendengar. Dan kalau kita didengar, kita akan senang. Tapi kalau cerita kita biasa-biasa saja, ya orang nggak mendengar, ya kita jadi merasa tidak berharga, merasa tidak dihargai. Lalu muncul konflik politik. Nah, seperti yang dulu pernah saya ceritakan bagaimana sahabat Nabi melawan keluarga Nabi, terjadi pertarungan. Nah, pada level itu juga mereka kemudian mencari hadis-hadis yang menguntungkan kelompoknya masing-masing. Keluarga Nabi mencari hadis-hadis di mana Nabi mengatakan keluargaku adalah yang paling utama, Ali adalah yang paling pandai, gitu ya. Lalu kelompok-kelompok sahabat senior, ya, yang menantunya Nabi ini mencari hadis-hadis yang menegaskan keutamaan senioritas para sahabat senior yang menemani Nabi sejak masa-masa merintis dakwah Islam. Ya, dari situlah muncul hadis-hadis palsu sehingga hadis itu menjadi silang sengkarut. Banyak hadis-hadis yang aneh, banyak hadis-hadis yang kadang-kala bertentangan dengan Al-Quran, banyak hadis-hadis yang bertentangan satu sama lain sesuai dengan kelompok politik yang saling bertentangan. Nah, akhirnya para ulama kemudian berembuk, berdiskusi bagaimana mengklarifikasi ini sehingga melahirkan ilmu hadis. Ya, karena Nabi menjamin umatku tidak akan pernah sepakat dalam hal kezaliman. Jadi sesuatu itu kalau diflorkan, sesuatu itu kalau dibuka,
diberitahukan kepada semua orang, maka hasil akhirnya pasti akan kesepakatan menuju pada kebaikan. Tidak pernah dan tidak akan umat Islam itu bersepakat melakukan kejahatan. Ini salah satunya adalah ketika persoalan hadis ini semakin ruwet karena munculnya hadis-hadis baru yang tidak terkonfirmasi. Dia mengatakan, saya pergi ke tempat sahabat sepuh yang ada di tempat yang sangat jauh dan saya satu-satunya orang di sana, dan setelah sahabat sepuh itu menceritakan ke saya, beliau meninggal. Nah, misalnya mengatakan begitu, sehingga ketika ditanya saksinya siapa, sudah nggak ada lagi saksinya karena saya orang yang terakhir. Nah, sehingga hal semacam itu menjadikan hadis itu ruwet. Ya, banyak sekali hadis yang saling bertentangan, yang aneh-aneh. Lalu muncullah ilmu hadis. Apa saja ilmu hadis itu? Akhirnya disepakati bahwa ilmu hadis itu ada 2 bidang. Yang pertama ilmu riwayah. Nah, ini mulai serius ya, ini silahkan dicatat dengan baik. Ilmu riwayah. Ilmu riwayah itu ilmu untuk memastikan bahwa cerita hadis itu memang benar berasal dari Nabi sampai kepada yang melaporkan tadi. Jadi yang melaporkan tadi dapat dari siapa? Dari ulama A. Ya. Ulama A tinggal di mana? Di kota Baghdad misalnya. Lalu ulama A yang tinggal di kota Baghdad ini dapatnya dari mana? Ulama B yang tinggal di Damaskus, di Syria, di barat. Ulama B ini dapat dari mana? Dari ulama C yang tinggal di Madinah. Madinah kotanya Nabi. Ulama C dari mana? Dari ulama D. Ulama D itu tabi'in. Tabi'in dari mana? Dari tabi'in dari mana? Dari tabi'in, ulama E. Lalu ulama E dari mana? Dari sahabat F. Sahabat F dari mana? Dari Nabi. Jadi urut-urutannya itu harus runtut. Ini ilmu riwayah. Kamu dulu dapat dari mana? Dia dapat dari mana? Dia dapat dari mana? Dia sampai kemudian ujungnya harus pada Nabi, dan semua orang itu harus dikenal. Siapa namanya, apa pekerjaannya, tinggal di mana, hidup kapan, meninggal kapan, dan pernah berjumpa di mana. Nah, jadi kalau sahabat A tinggal di Baghdad, lalu sahabat B tinggal di Syria, kapan sahabat B pergi ke Baghdad, atau kapan sahabat A pergi ke Syria, atau di mana mereka bertemu, itu harus ada ceritanya. Karena kalau enggak pasti ngarang. Ya, ini adalah ilmu tentang konfirmasi rangkaian kisah hadis. Karena hadis itu tidak dicatat, ya. Yang dicatat hanya Al-Quran. Oleh karena itu harus benar-benar ada konfirmasinya. Kamu dapat dari mana? Saksinya siapa? Dia tinggal di mana? Pekerjaannya apa? Sehingga ini cerita tentang keaslian hadis itu benar-benar memang dari Nabi. Lalu yang kedua adalah kualitas. Kalau ini tadi persoalan siapa ketemu siapa, di mana, kapan, cerita apa. Nah, kalau diroyah, ya, diroyah, ini riwayah, ini diroyah. Diroyah itu terkait dengan konten, tentang isi. Isinya betul apa enggak ini? Betul maksudnya apa? Satu, orang-orang yang tadi itu, yang diriwayatkan, memang sanadnya sambung dari sahabat A sampai sahabat E, ulama A sampai ulama E, lalu sahabat F, itu memang sempat semuanya bertemu. Tetapi di antara orang-orang itu ada orang yang tercatat pernah berbohong. Sehingga ada ilmu tentang rijalul hadis, ya. Ini kaitannya dengan karena salah satu orangnya itu berbohong, jadi jangan-jangan nanti ceritanya ada mengandung bohong meskipun tidak semua. Nah, ini soal diroyah. Lalu dicek apakah dia sesuai dengan Quran atau tidak. Kalau bertentangan dengan Al-Quran berarti jelas itu bohong. Lalu apakah bertentangan dengan hadis yang sudah diakui kebenarannya atau tidak. Kalau bertentangan itu diragukan. Ya, jadi ada sanad itu mirip dengan riwayah, tapi terkait dengan isinya. Kalau ini terkait dengan kisahnya saja. Tidak penting yang diceritakan apa, tapi yang penting bahwa catatan semua orang itu memang pernah saling ketemu.
Sehingga hadis itu bisa dilacak benar-benar berasal dari Nabi. Kalau ini diroyah, ini terkait kontennya, isinya. Nabi cerita apa? Betulkah itu benar-benar yang diceritakan oleh Nabi? Kalau ini, betulkah cerita ini memang berasal dari Nabi? Tapi apakah cerita itu benar atau tidak, itu nanti di sini. Ya. Lalu asbabul wurud. Kalau di dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Kalau di dalam hadis namanya asbabul wurud, sebab Nabi mengatakan demikian. Riwayatnya apa? Ya, jadi dari sisi rangkaiannya itu orang yang ulama yang A, B, C tadi itu apakah semuanya sempurna keulamaannya? Ataukah dulunya dia bukan ulama, dia pedagang, lalu setelah tua baru jadi ulama? Nah, itu nanti ada klasifikasinya sendiri, namanya rijalul hadis. Ada ulama hadis yang level A, ya, hafalannya bagus, perilakunya bagus, tidak pernah ada yang mencela. Lalu yang B, ilmunya bagus, hafalannya bagus, tapi pernah ada yang mempertanyakan. Nah, misalnya, lalu yang kelas C ada hafalannya bagus, tapi ilmu agamanya nggak terlalu bagus. Atau ilmu agamanya bagus tapi hafalannya sering lupa-lupa. Lalu yang kelas terakhir adalah orang yang meriwayatkan hadis tapi beberapa orang melaporkan bahwa dia pernah berdusta atau meriwayatkan sesuatu yang palsu, ngarang sendiri, atau dia meriwayatkan sesuatu yang ternyata tidak benar. Karena sama dengan di medsos ya, hadis itu seorang ulama bertanggung jawab untuk memverifikasi. Ketika dia mendengar ulama lain mengatakan ini hadis dari Nabi, dia wajib mengecek itu sebelum dia menyampaikan. Kalau ternyata itu palsu, dia termasuk ahli hadis palsu. Gara-gara dia menyampaikan hadis yang palsu. Sehingga dia punya kewajiban memeriksa dulu, memastikan dulu bahwa ini bukan palsu, baru boleh disampaikan pada pihak lain. Karena kalau tidak, dia nanti akan masuk kelompok pada ini rijalul hadis yang cacat. Ya, pembawa hadis yang cacat. Dan yang terakhir ini tentang matannya. Matan itu kajiannya tentang apa tuh? Isinya tentang apa tuh? Tentang ibadah. Nah, dikelompokkan. Hadis-hadis tentang ibadah itu biasanya pada siapa? Nah, kalau ibadah harian biasanya pada istri-istri Nabi, karena istri Nabi yang menemani Nabi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kan? Sehingga tahu sholat subuhnya Nabi seperti apa, sholat malamnya Nabi seperti apa. Lalu hadis-hadis perang, siapa sahabat-sahabat yang selalu mengikuti Nabi berperang. Hadis-hadis dakwah seperti yang tadi ya, masing-masing berbeda. Ini kaitannya dengan matan. Lalu mukhtalif. Mukhtalif ini terkait dengan perbedaan dan perselisihan antar hadis. Ya. Ini kok ada hadis ini berbeda dengan ini. Yang ini mengatakan Nabi sholatnya begini, yang ini mengatakan Nabi sholatnya begini. Lalu diklarifikasi, yang kuat yang mana? Oh, ternyata sama-sama kuat, berarti dua-duanya boleh dipakai. Oh, ternyata yang satu lebih kuat, yang satu ternyata nggak terlalu kuat, maka dipakailah yang kuat. Nah, ini terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam hadis. Jadi ini karena muncul banyak hadis palsu ketika sahabat sudah meninggal, tabi'in dan tabi'in sudah meninggal, orang berburu mencari hadis-hadis yang baru supaya bisa didengar oleh orang lain ya, karena kalau tidak suatu yang baru ya sama dengan yang sudah ada, orang pasti akan pergi ke tempat yang sudah ada. Maka muncullah ilmu hadis untuk mensistematiskan bahwa memang itu benar-benar berasal dari Nabi. Dan dari ilmu hadis inilah muncul klasifikasi hadis, ya, jenis-jenis hadis, level-level hadis, hadis ori, hadis KW1, KW2, KW3 gitu ya. Kira-kira begitu. Apa saja? Nah, nanti kalian perlu mengenali istilah-istilah ini ya, riwayah itu apa, diroyah itu apa, sanad itu apa, matan itu apa, ya, diingat kembali. Nanti saya bagikan bacaan. Klasifikasi hadis. Ya, setelah muncul ilmu ini, maka setiap ada hadis, ulama kemudian punya cara. Ini hadis apa? Riwayatnya sampai ke Nabi atau tidak?
lalu diroyah. Sanadnya bagaimana? Orang-orang yang meriwayatkan itu baik semua atau ada yang tidak baik. Lalu isinya ini tentang apa? Ada pertentangan dengan hadis yang lain atau tidak? Maka ada klasifikasi hadis. Pertama, klasifikasi terkait sanad, ya, terkait dengan sampai kepada Nabi ini. Sanad itu ada dua. Yang pertama sanad mutawatir, itu artinya yang meriwayatkan banyak. Oh, Nabi memang sholatnya seperti ini. Ya, ini menurut ini juga begitu, menurut ini juga begitu, menurut ini juga begitu, menurut ini juga begitu. Itu namanya hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh orang banyak. Ini hadis yang paling kuat hukumnya. Yang paling kuat dijadikan sebagai landasan hukum. Lalu yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad itu perawinya sedikit, hanya diriwayatkan oleh satu jalur biasanya. Diriwayatkan oleh satu jalur atau diriwayatkan beberapa jalur tapi redaksinya berbeda-beda. Ya, sehingga tidak ada yang salah, semuanya baik, tetapi tidak sebaik yang di atas ini. Kalau yang di atas ini redaksinya sama, diriwayatkan oleh banyak jalur dan semuanya sama. Oh, berarti memang benar-benar Nabi mengatakan begitu. Nah, sementara yang ini, yang kedua ini ada banyak jalur, tapi redaksinya berbeda-beda atau hanya ada satu jalur, tapi jalur itu nggak ada cacatnya, tidak cacat tapi hanya satu jalur. Nah itu. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan status hadis tersebut, ya. Status itu kaitannya dengan isinya. Ini yang sering kita dengar, ya. Ada hadis sahih. Apa itu sahih? Sahih itu sempurna, biasanya mutawatir, ya. Atau juga ada yang ahad. Dua-duanya ini adalah hadis yang sahih, sempurna sampai kepada Nabi riwayatnya, kualitasnya adalah orang-orang yang semuanya bisa dipercaya. Jadi tidak semua hadis itu sahih. Kumpulan hadis sahih itu sudah disortir dari ratusan ribu menjadi hanya beberapa ribu saja. Lalu yang kedua hadis hasan. Hadis hasan itu kira-kira sama dengan hadis ahad ini, ya. Dari sisi isinya tidak ada yang salah, tetapi tidak sekuat ini. Jadi misalnya ada yang orang yang hafalannya lemah, tapi dia tidak pernah berbohong. Atau ada orang yang salah satu perawinya ilmunya kurang, tapi dia nggak pernah berbohong. Ya. Jadi lulus, ini lulus C lah, ya. Tetap lulus tapi tidak sempurna. Tidak sempurna itu artinya kalau terjadi perbedaan, ada dua hadis yang berbeda, yang satu statusnya hasan, yang satu statusnya sahih, maka yang harus dijadikan sebagai landasan hukum adalah yang sahih. Tetapi kalau sifatnya tidak saling bertentangan, ya ini boleh, karena ini tidak salah. Ya, hanya tidak sekuat yang ini. Kalau bertentangan, pakai yang ini. Kalau tidak bertentangan, ini juga boleh. Ya, jadi kalau kita lihat versi sholat yang bermacam-macam itu biasanya ini. Semua punya dasar. Nah, ada yang mengatakan saya pakai ini karena ini lebih sempurna. Ada yang mengatakan saya pakai ini karena ini juga tidak salah, dan memang tidak salah. Lalu yang ketiga ada namanya hadis dhaif. Dhaif itu lemah, ya, cacat. Cacat itu menjadi hadis yang diragukan. Mengapa? Karena ada satu poin di mana orang tidak yakin bahwa sahabat B dengan sahabat C ini pernah bertemu, karena sahabat C sepertinya sudah meninggal ketika sahabat B ini masih kecil, sehingga kecil kemungkinan, ya bisa saja, tetapi kemungkinannya kok kecil, dia masih usia 10 tahun itu sudah bisa mendengarkan, sudah bisa mencatat hadis, misalnya begitu. Jadi ada cacatnya, ada yang diragukan. Atau di antara orang yang meriwayatkan itu ada ulama-ulama yang menjadi perawi hadis itu, di antara yang meriwayatkan, ya, rangkaian-rangkaian itu ada yang pernah ketahuan berbohong. Sehingga itu
menjadi catatan bahwa kalau dia pernah berbohong, jangan-jangan yang ini juga dia bohong. Nah, ini hadis yang cacat. Lalu dia bertentangan dengan hadis yang lain yang hasan atau yang sahih. Itu juga hadis yang cacat. Lalu untuk apa hadis sahih itu dicatat? Ya, sebagai catatan direkam supaya tidak digunakan orang. Ya, hadis doif ini biasanya tetap dipakai oleh para ulama ketika bermanfaat untuk pendidikan. Ya, biasanya cerita-cerita tentang siksa neraka, siksa ahli kubur, ya ahli kubur yang disetrika punggungnya, ya, neraka itu bentuknya seperti apa, itu banyak yang itu cerita berasal dari Yahudi, ya, karena kitab Yahudi itu kan kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Daud, sehingga isinya mirip-mirip dengan Islam. Nah, di sana sering ulama itu mengambil ceritanya dari sana. Dianggap dhaif karena sumbernya bukan dari sahabat, ya, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk membuat orang taat. Jadi terutama anak-anak muda, anak-anak kecil itu kalau diberi nasihat-nasihat dengan menggunakan itu. Nama seperti ada kitab terkenal, kitabnya Al-Ghazali, ya, banyak dikaji di pesantren, ya. Ihya Ulumuddin, itu ada ulama yang mengkaji, ternyata di dalam Ihya Ulumuddin itu tidak kurang dari 3.000 hadis yang statusnya dhaif. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, karena itu konteksnya adalah untuk memotivasi, menggunakan cerita. Ya, anggap saja itu cerita, perkara ceritanya benar atau tidak, itu kita tidak sedang memperkarakan itu, tapi membuat orang lebih termotivasi, lebih terinspirasi, lebih besar semangatnya, ya sama kan. Kalau orang memotivasi itu kadang-kala memakai kisah sungguhan, kadang-kala memakai dongeng, kadang-kala memakai ngarang sendiri, ya nggak apa-apa kan. Tetapi itu cacat karena statusnya dianggap sebagai hadis. Ya, lalu yang terakhir ada hadis maudhu. Ini hadis yang benar-benar palsu. Mengapa palsu? Karena secara isi bertentangan dengan Al-Quran, atau memang terbukti bahwa ulama A tidak bertemu dengan ulama B yang meriwayatkan hadis itu, gitu ya. Nah, jadi ada 4 kategori hadis ini yang muncul dari ilmu hadis ketika sebagai respon dari munculnya banyak hadis palsu. Nah, sekarang ini semuanya ada kitabnya. Ada kitab hadis sahih, ada kitab hadis hasan, ada kitab hadis dhaif, ada kitab kumpulan hadis palsu juga ada, ya, supaya memastikan kepada umat supaya tidak tertipu oleh hadis palsu. Kemudian yang terakhir, inilah nama orang-orang yang berjasa membukukan hadis. Jadi kalau dulu hadis itu kan dihafal, ya. Lalu Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hambal, ini Imam Hambali, ya. Itu adalah orang-orang yang berjasa mensortir dan mempertanggungjawabkan bahwa ini sudah saya teliti selama bertahun-tahun, saya lacak, dan inilah yang sahih. Ada hasan, ada sahih, ya, itu kumpulan hadis-hadis yang memang yang paling ketat syaratnya itu Bukhari, baru Muslim. Nah, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh semua orang, itu berarti hadisnya mutawatir. Semua orang meriwayatkan. Ya, lalu Tirmidzi kalau 2 orang yang meriwayatkan, ini yang nomor 2, ya, muttafaqun alaih. 2 orang ini sepakat, karena 2 orang ini yang paling membuat syarat yang paling ketat. Wah, hadis yang sahih itu harus begini, harus itu syaratnya. Kalau yang ini agak lebih longgar, ya. Jadi 2 orang ini, Bukhari Muslim, itu jaminan kalau Bukhari atau Muslim atau dua-duanya itu jaminan hadis itu sahih. Apalagi kalau hadis itu diriwayatkan oleh semua imam hadis ini, maka dia disebut sebagai hadis mutawatir. Oke, mudah-mudahan sampai di sini bisa difahami. Sebagaimana biasa, nanti silahkan tinggalkan komentar, ya. Silahkan merangkum secara singkat 1-2 kalimat apa yang bisa kalian tangkap dari video kali ini, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya akan coba lihat apakah penjelasan kali ini sudah bisa membuat kalian paham, terutama pengertian riwayat, ya, riwayat. Jangan-jangan nanti kalian bingung bahwa riwayat itu
Artinya bahwa bagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim ini hidup 200 tahun setelah Nabi wafat, ya. Kira-kira 200 tahun setelah Nabi wafat, sahabat-sahabat sudah wafat, tabi'in juga sudah wafat, lalu sudah bermunculan hadis-hadis palsu. Nah, beliau-beliau ini yang mensortir hadis sehingga berani mempertanggungjawabkan bahwa inilah hadis-hadis yang asli. Lalu beliau ini punya jalur, sebuah hadis itu lewat siapa itu dihafal. Ya, itulah yang disebut sebagai sanad, urut-urutan Bukhari mendapatkan dari siapa, sahabat siapa sampai kemudian pada Nabi. Itu disebut sebagai sanad. Ya. Lalu isinya apa? Itu adalah matan. Mudah-mudahan itu bisa ditangkap terkait dengan klasifikasi dan diskusi ini. Kalau tidak